Siang adik-adik. Siang. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, luar biasa. Oke, jadi kalau bapak sama abangnya bilang apa kabar hari ini, jawabnya kabar baik luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Kabar baik, luar biasa. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain kita ke sekolah adik-adik ini? Hari ini kita mau belajar bareng ya, adik-adik terkait terkait cara menjaga lingkungan. Oke, jadi sebelum itu kita perkenalan dulu teman-teman. Dan di sini adik-adik ada yang sudah kenal kami berdua belum? Belum. Oke, jadi kenalin nama kakak Ferky dari Institut Teknologi Sumatera, program studi Teknik Lingkungan. Di sini kakak bersama Abang Franky. Halo, perkenalkan abang namanya Franky dari Institut Teknologi Sumatera. Jadi, halo. Jadi, Saya bakal mungkin bisa dijelaskan nih Kak, materi apa yang akan kita kasih buat adik-adik ini semua? Oke, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi tentang menjaga lingkungan supaya bersih dan sehat. Oke, sebelumnya kakak sama abang nih mau ngasih soal nih buat adik-adik sebagaimana pengetahuan adik-adik tentang lingkungan. Mungkin bisa dibagikan sama kakak abang yang di sebelah. Oke, karena soalnya mudah, kakak sama abang kasih waktu cuma 3 menit. Nanti setelah 3 menit dikumpul sama kakak abang yang di sebelahnya, oke? Oke, Oke, mungkin kakak abang yang di sebelah boleh mengumpulkan karena waktu kita sudah habis 3 menit, dikumpulkan sama kakak abang yang di sebelahnya. Bisa dibantu kak abang. Oke nih, jadi setelah kita menjawab soal, kakak sama abang ini mau ice breaking dulu, mau tes adik-adik ini semua masih semangat untuk mengikuti materi hari ini apa enggak? Oke, jadi kalau semisal kakak sama abang bilang pagi, tepuk tangan sekali. Kalau abang bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau abang bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Kalau enggak, diam karena sudah tidur. Siap? Pagi, siang, sore, malam. Oke, sekali lagi ya. Bagus, masih konsentrasi, sekali lagi coba. Pagi, sore, pagi, siang, malam. Masih ada ya, masih ada yang belum fokus. Jadi sekali lagi ini yang tidak fokus akan dapat hukuman, dia nyanyi ke depan. Sepakat? Sepakat. Oke, pagi, sore, siang, pagi, malam. Perkenalan dulu nih, saya. Oke, perkenalan dulu siapa nih namanya? Halo Lili. Lili mau nyanyi apa nih? Rungkat. Blackpink. Ayo Lili mau nyanyi apa nih? Coldplay. Bintang kecil, oke, boleh mungkin langsung aja. Boleh dari sini tapi ya. Udah nyanyi apa nih? Ya. 1, 2, 3.
disampaikan kakaknya tadi, kita akan belajar mengenai bagaimana adik-adik kita bisa bersama untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Oke, sebelumnya Abang sama kakak ini mau nanya dulu. Lingkungan yang bersih itu lingkungan yang seperti apa? Ada yang tahu? Iya, siapa namanya? Perkenalan dulu. Aku Titiu, Bang. Halo Titi. Halo, Bang. Apa ganteng? Ya, lingkungan yang bersih itu lingkungan yang seperti apa? Gak banyak sampahnya. Oke, yang gak banyak sampah kata temannya Titi. Yang lain? Gak bau. Wan. Iwan kak. Ayo mulai. Ada siapa namanya? Perkenalkan nama saya Wawan. Halo. Halo, Wawan. Lingkungan yang bersih itu lingkungan yang terlihat indah, Pak. Oke, kata temannya Wawan lingkungan bersih itu lingkungan yang terlihat indah. Ada lagi? Didi. Siapa? Gak semuanya nih kayaknya bisa begini. Ayo satu lagi deh, kalau udah. Didi mau jawab, Bang. Angkat tangannya, angkat tangannya. Ya, silakan. teman-teman. Halo, Bang. Nama aku Didi. Lingkungan yang bersih itu lingkungan yang wangi, Bang. Oke. Tepuk tangan teman-temannya. Oke, jadi benar ya apa yang sudah disampaikan teman-temannya tadi. Kalau lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang pertama tadi tidak banyak sampah, yang enak dipandang dan tadi apa? Wangi. Benar ya. Jadi benar apa yang disampaikan teman-temannya tadi bahwasanya lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang tidak banyak sampah. Oke. Namun adik-adik pada kenyataannya saat ini sampah terus bertambah dan terus berkembang di lingkungan kita, khususnya di lingkungan sekolah. Jadi teman-teman adik-adik, abang dan kakaknya tadi ketika menuju sekolah, adik-adik ini masih menemukan banyak sampah, baik itu di jalan di dekat pagar sekolah sampai di lingkungan sekolah ternyata masih banyak sampah yang berserakan. Sebagai contoh kalian bisa lihat di bawah kalian atau di laci-laci ada sampah. Ada kuda yang lihat di sampah. Siapa yang sering masukin ke laci sampah? Lalu aku cek tas kalian. Iwan ya. Ada kertas untuk bimbingan skripsi. Masih masa ya. Oke, namun pada kenyataan adik-adik sendiri juga masih banyak yang membuang sampah dengan sembarangan. Di lingkungan sekolah, di dalam kelas juga masih banyak kakak abang yang menemukan sampah-sampah yang berserakan. Oke, sekarang abang sama kakak juga mau nanya nih, jika sampah-sampah yang adik-adik buang tadi dengan sembarangan itu terus bertambah akan mengakibatkan apa? Banjir. Ada yang tahu? Banjir. Sakit, Pak. Itu Ban- sakit. Banjir kata temannya, sakit, Sarang nyamuk, Kak. sarang nyamuk, Sambil. DPD, ada lagi Mutaber. Mustaber, ayo, ada banyak sebenarnya. Diare. Diare, Tumpah otak. ya. Bisa jadi. Satu lagi. Mutaber dulu. Ya, boleh. Iya, teman yang di belakang tadi yang cowok di belakang. Wan. Aku. Iya, Pak. Sakit perut. Sakit perut. Oke. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Oke ya. Ternyata adik-adik di sini benar-benar semangat dan benar-benar paham ya. Ternyata apa yang adik-adik sebutkan tadi itu semua adalah benar. Jadi ketika sampah yang adik-adik buang tadi secara berserakan dan terus bertambah banyak akan menimbulkan banyak masalah. Salah satunya yang seperti udah teman-teman sampaikan tadi, adik-adiknya tadi, itu akan menimbulkan penyakit. Karena ketika sampah berserakan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di dalam kelas, akan mengakibatkan banyak mikroorganisme ataupun nyamuk akan terus bertambah di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Ketika banyak kuman, apakah adik-adik merasa nyaman dalam menuntut ilmu atau dalam belajar? Tidak kan? Terus masalah selanjutnya akan menimbulkan bau tidak sedap. Ketika adik-adik lagi fokus belajar nih, gurunya menerangkan di depan, ternyata adik-adik mencium aroma yang bau tidak sedap. Apakah adik-adik akan fokus? Tidak. Selanjutnya akan menimbulkan bencana alam. Salah satunya yang seperti disampaikan temannya, banjir. Ketika sampah itu terus bertambah dan masuk ke selokan dan selokannya tertutup akan menimbulkan atau mengakibatkan banjir.
tahu belum jenis-jenis sampah itu ada apa aja? Yo. Jadi jenis-jenis sampah itu ada 3 adik-adik. Yang pertama ada sampah organik, yang kedua anorganik, dan yang terakhir ada B3. Jadi contohnya apa sih Bang? Ada kamu tahu nggak Bang? Oke, yang pertama tadi katanya sampah Organik. organik ini adalah sampah yang merupakan sisa dari makanan, dari seperti buah-buahan dan sayuran. Dan sampah organik ini adalah sampah yang mudah terurai. Selanjutnya ada sampah anorganik nih Kak. Ya, jadi sampah anorganik itu sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya itu ada plastik, terus botol minum, terus ada juga kaleng, kaca, dan lain-lain. Terus kita masuk ke sampah yang ketiga, ada namanya sampah B3. B3 itu bahan berbahaya beracun. Untuk contoh sampahnya sendiri yaitu masker yang sering kalian pakai. Masker itu masuk limbah B3, baterai, dan peralatan medis. Ada yang bisa nyebutin nggak contoh-contoh sampah tadi? Ayo. Boleh. Di sini pinter banget. Apa ya? Terus sebetulnya ada berapa sampah tadi? Tadi ada 3, ada apa ya? Apa sih teman-teman? Nik. Organik, organik sama B3 Kak. Yang kedua apa? Yang kedua anorganik, yang ketiga B3. Oke. Ada yang bisa nyebutin contohnya nggak teman-teman? Sisiu. Sisiu Kak. Ngomong Kak. Siapa? Tapi dia bisa bahasa Thailand Kak. Ya, bisa Kak. Ayo apa? Contohnya sayuran. Terus apa lagi? Ya benar ya. Terus ada nggak yang bisa nyebutin sampah anorganik contohnya apa? Kinder Joy. Ayo yang di situ. Bekas plastik es Kak. Ya Ya, benar. apa lagi? Ada banyak loh tadi. Masa nggak bisa Plastik, plastik aqua Kak. Plastik aqua. Ada lagi satu lagi coba satu lagi. Plastiknya plastik aqua Kak. Ayo satu lagi apa? Yang terakhir. Bekas ale-ale. Bekas ale-ale. Plastik parimas Kak. Apa yang terakhirnya parimas? Oke, baik. Mungkin untuk materi hari ini sampai di sini aja. Kakak sama Abang sampaikan bagaimana agar kita dan adik-adik ini semua bisa menjaga lingkungan tetap bersih. Salah satu yang paling penting tadi apa? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi mulai besok, mulai hari ini deh, nggak usah besok. Hari ini adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan ada lagi yang dilacip ataupun di lingkungan sekolah. Oke? Oke. Oke. Oke kakak.